Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sari dari kelas 10 TKP. Di sini saya akan menceritakan sinopsis tentang cerpen Corona Membunuh Manusia Bukan Kemanusiaan, beserta menyebutkan apa saja yang terdapat pada cerpen tersebut. Nah, di sini saya akan membacakan atau menceritakan ulang tentang cerpen yang berjudul Corona Membunuh Manusia Bukan Kemanusiaan. Dalam cerpen ini ada beberapa tokoh, yaitu Pak Tumin yang berdagang cilok, terus istri Pak Tumin, anak Pak Tumin, serta ada ibu warung penjual gorengan dan pemuda-pemudi penjaga pos covid. Nah, di awal cerita dijelaskan bahwa Pak Tumin yang berprofesi sebagai pedagang cilok ini menjajakan ciloknya ke beberapa desa yang berdekatan dengan desanya. Namun di sini Pak Tumin mendapatkan tantangan, yaitu karena sekarang sedang menyebarnya virus corona, jadi warga desa yang bukan warganya tidak boleh masuk, termasuk Pak Tumin. Di tengah perjalanan, Pak Tumin ini merasa lelah. Ketika beliau merasa lelah, beliau berhenti di sebuah warung penjual gorengan. Tapi beliau sebenarnya ingin membeli gorengan tersebut, tetapi bagaimana dia belum mendapatkan uang sepeser pun dari hasil dagangannya. Lalu si ibu pemilik warung ini merasa iba kepada Pak Tumin. Dengan begitu beliau memberikan 5 biji gorengan yang dibungkus lalu diberikan kepada Pak Tumin. Setelah itu, Pak Tumin sangat berterima kasih kepada ibu penjual gorengan karena ibu tersebut sangat baik hati memberikan gorengan kepada Pak Tumin secara gratis. Setelah diberikan gorengan tersebut, Pak Tumin mulai mengayuh sepeda lagi dengan tujuan untuk melanjutkan jualannya. Nah, setelah sedikit jauh dari warung tersebut, Pak Tumin kembali menyenderkan sepedanya kepada batu. Lalu beliau mulai memakan gorengan tersebut. Nah, sebenarnya beliau ingin memakan semua gorengannya, tapi beliau ingat kepada anak istrinya yang di rumah. Seraya ingin membawa gorengannya pulang agar keduanya bisa mencicipinya. Nah, lalu di tengah perjalanan dagangan ini, Pak Tumin dipanggil oleh salah satu seorang penjaga yang sedang berjaga di depan gerbang masuk desa. Nah, beliau sebenarnya ingin membeli cilok dari Pak Tumin, tapi setelah beliau bertanya dan diselidiki asal-usulnya, Pak Tumin bukan berasal dari desa tersebut. Akhirnya warga desa tersebut tidak jadi membeli cilok Pak Tumin, dan Pak Tumin pun juga tidak diperbolehkan masuk ke desanya tersebut. Pada saat tersebut, Pak Tumin hanya bisa pasrah, dan Pak Tumin di sini sangat yakin bahwa hidup mati rezeki dan jodoh sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sedekah, pasrah saja, beliau tetap berusaha menjajakan dagangannya ke daerah yang lain. Nah, hingga petang pun dagangan Pak Tumin masih utuh dan tidak ada yang mau membeli. Nah, setelah mendengar azan Isya, beliau pergi ke masjid untuk menunaikan sholat Isya. Seorang ustadz membeli dagangannya seharga Rp15.000. Meskipun kedengarnya terbilang cukup sedikit, beliau tetap bersyukur masih ada yang mau membeli dagangannya. Nah, uang hasil penjualan diberikan kepada istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Namun pada hari bersamaan, anak dari Pak Tumin ini membutuhkan uang untuk membeli kuota karena pada masa pandemi ini semuanya dilakukan secara online, bahkan sekolah pun dilakukan secara daring. Nah, karena sang ibu merasa iba kepada anaknya dan ibu ini merasa bahwa ada kepentingan yang lebih harus diutamakan, yaitu kebahagiaan serta pendidikan anaknya. Maka istri Pak Tumin ini memberikan uangnya kepada anaknya Irfan untuk membelikan paketan kuota agar dia tetap bisa sekolah. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah: yang pertama, kita harus pasrah kepada Allah karena Allah punya skenario yang terbaik. Yang kedua, kita harus bersyukur atas rezeki Allah. Yang ketiga, lalu mengutamakan keluarga dari kepentingan apapun. Yang keempat, bersedekah kepada orang yang membutuhkan karena di dalam harta kita terdapat harta orang lain. Yang kelima, pantang menyerah dalam kondisi apapun.